Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, balik lagi di channel ini Mekaniki ya. Udah lama sekali saya nggak membuat konten karena ya memang belum ada ilmu yang bisa dibagikan gitu atau perlu didiskusikan gitu ya. Karena di channel ini kan saya sering bilang bahwasanya saya di sini nggak menggurui tapi lebih ke ya sekedar sharing aja. Kalau misalkan ada yang salah itu pun bukan mungkin lagi pasti yang saya sampaikan itu juga ada yang salah-salah, bahkan mungkin banyak gitu yang salah. Dan beberapa kali teman-teman itu ya alhamdulillah mau diskusi, jadi komen di kolom komentar, di situ saya pin gitu menerangkan bahwasanya oh iya benar juga dia. Nah, terus yang benar itu dia, jadi koreksinya itu saya pin di kolom komentar. Oke, terus untuk kesempatan kali ini saya ingin sesi apa ya, semacam diskusi iya, curhat iya, atau proposal ilmu iya. Jadi berharap ada orang yang mau diskusi dengan saya atau bahkan mungkin bisa dibilang mengajari saya gitu. Jadi judulnya ini saya pengen belajar IoT gitu. Memang saya sudah lama sih pengen belajar IoT, tapi ternyata saya baru nyari-nyari itu belum ada tutorial yang terstruktur atau step by step gitu ya. Tentang belajar Arduino yang saya sampaikan di channel saya itu kan juga step by step. Jadi saya memang terbiasa berpikir itu terstruktur, terus belajarnya step by step. Kalau nggak gitu saya bingung. Jadi saya bukan tipe yang misalkan belajar coding terus comot tanpa ngerti, terus akhirnya banyak codingnya sebenarnya itu nggak perlu tapi tetap ditaruh. Itu saya nggak bisa gitu. Nah, ini sekedar sekalian curhat, sekalian ngajak diskusi ya. Semoga banyak teman-teman yang antusias, kemudian ya kita bisa diskusi bareng gitu. Apalagi ternyata alhamdulillah kalau memang ternyata nanti dilihat sama orang yang memang sudah bisa gitu, kebetulan lihat video saya kemudian mau mengajari saya tuh ya terima kasih sekali. Karena berbagi ilmu itu kan sebenarnya seru ya, seru dan bermanfaat ya, bagus juga gitu. Oke, mungkin langsung aja. Ini tadi ngoceh udah berapa menit ya, memang saya udah ucapkan ini memang ada sesi curcol gitu ya. Ini udah 3 menit saya ngoceh untuk apa namanya, pembukaan doang gitu. Oke, langsung aja ke belajar IoT. Mungkin kita tulis aja judulnya itu, belajar IoT. Tapi ini IoT ya lebih yang ke sederhana dulu. Ini yang saya tahu, saya jadi akan paparkan gitu secara terstruktur yang pengen saya pelajari gitu. Jadi memang udah saya rumuskan kira-kira kalau mau belajar IoT ini, maksudnya IoT-nya tapi hardware gitu ya, ngendaliin hardware ya, mungkin yang sederhana. Jadi Arduino, mungkin bukan Arduino sih, microcontrollernya yang saya pakai itu ESP32. Terus software pembuat aplikasi yang saya kenal itu website ya. Jadi yang pakai kode blok itu, bukan yang di coding. Jadi sekarang kan zamannya mudah, tinggal kode blok aja. Cuman kalau nggak tahu dasarnya kan nanti bingung juga. Jadi ada MIT Inventor, kemudian Codular. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman yang saya familiar 2 ini. Mungkin saya nanti ya antara kedua ini yang saya pilih gitu. Kemudian ada website gratisan server atau database ya, mungkin database gratisan itu yang saya tahu itu, yang familiar, yaitu ada ThingSpeak sama Firebase punyanya Google.
Firebase punya Google. Nah tapi yang ThinkSpeak ini ternyata saya pernah nyoba itu ada delaynya, delay 15 detik. Mungkin ini buat yang gratisan, kalau mungkin bayar mungkin bisa ya tanpa delay, tapi saya kurang tahu juga. Pokoknya saya pernah nyoba itu gratisan, delay 15 detik. Yang bagus nih Firebase ini saya pernah nyoba tapi cuma sedikit aja, itu kayaknya delaynya bentar kok, dan mendekati real time gitu. Nah itu bagusnya. Mungkin yang saya ambil nanti ya, kalau ini pembuat aplikasinya antara dua ini. Kemudian database gratisannya ya saya mau belajar yang Firebase aja, walaupun ternyata teman-teman saya tuh yang saya tanya itu kenapa enggak pakai Firebase aja, ternyata codingnya ribet ya. Dan saya lihat di tutorial memang belum ada yang ngajarin secara mungkin yang mudah diterima oleh awam atau pemula gitu ya. Jadi kayak langsungan gitu loh, langsungan terus jadi bingung. Nah ini saya rumuskan dulu strukturnya. Mungkin nanti ya itu harapan saya ada yang mau berdiskusi, atau bahkan kalau memang dia praktisi itu mau ngajarin gitu. Saya janji kalau misalkan ada orang yang mau ngajarin, nanti bakalan saya buatkan playlist di channel saya seperti yang Arduino itu. Jadi belajar IoT memang step by step gitu, secara terstruktur, jadi bagi awam, bagi pemula itu gampang ditangkapnya. Kalau saya merumuskan itu kan, ini misal ini microcontroller gitu, microcontroller. Kemudian ini ada server atau database tadi ya, database server. Kemudian ini ada aplikasinya itu, aplikasi. Nah ini kan modelnya kalau saya gambarkan itu kan dari microcontroller ke sini dulu, baru ini ke aplikasi, terus aplikasi ke sini, terus ini juga ke sini. Jadi bolak-balik gitu. Jadi mungkin ada proses di mana microcontroller ke server, terus server ke microcontroller. Nah berarti kan misalkan kalau microcontroller ke server ini kan, ini berarti kan sintaks program yang harus dipelajari kan, sintaks program dari microcontroller. Jadi yang Arduino IDE itu. Jadi kita harus pelajari apa ya, gimana cara send data. Kalau ini kan berarti send data ya, mengirim data dari microcontroller ke server, send data. Itu contohnya mungkin kayak ngirim data sensor, pembacaan sensor yang analog, terus mungkin pembacaan push button dan sebagainya ya. Kemudian kalau ini kan get data ya, mendapatkan data, menerima data, receive data, menerima. Get data berarti dari server ke microcontroller, berarti mungkin get data dari aplikasi gitu. Mungkin aplikasinya itu ada switch atau PB tadi, push button gitu, atau mungkin yang lebih kompleks kayak nulis data angka, misalkan sebuah angka gitu, durasi, sebuah angka durasi dan sebagainya. Itu kan bisa dari aplikasi dikirim dulu ke server, dari server dikirim lagi ke microcontroller gitu, dari aplikasi kirim ke server, dari server kirim lagi ke microcontroller. Itu kan berarti get data. Jadi mungkin yang harus kita pelajari yaitu kan sintaks programnya itu gimana nulisnya. Apakah kalau misalkan sintaks-sintaks yang biasa di Arduino IDE kan kayak digital read, analog, sorry ada nyamuk, ada yang saya jelaskan di
tutorial Arduino itu kan ada digital read, analog read. Ya seperti itu sebenarnya kan kalau secara logika ya, secara kita berpikir secara logika kan kayak gitu juga. Sama aja. Write sama read gitu. Menerima sama mengirim gitu. Cuman ini belum tahu, saya udah nyari-nyari tapi belum ketemu gitu. Belum tahu nyarinya di mana. Jadi send data sama get data doang gitu. Kemudian nanti kalau udah belajar itu, nah sekarang yang aplikasi ke server maksudnya, server ke aplikasi. Nah aplikasi ke server ini kan berarti kan send data gitu. Misalkan tadi yang saya jelaskan tadi, misalkan ada push button atau switch gitu yang digital gitu, jadi nggak ada fisik, jadi di aplikasi, bukan push button fisik tapi push button yang di aplikasi gitu. Kemudian ada get data dari microcontroller, from microcontroller. Berarti mungkin ya si aplikasi ini nerima data sensor, pembacaan sensor gitu, yang mungkin nanti akan di display atau disajikan dalam bentuk grafik atau mungkin diagram atau mungkin 0 sampai 100% gitu di map gitu. Kayak gitu. Ini berarti sintaks kode blok ya. Kode blok yang untuk aplikasi MIT Inventor atau Codular tadi kan. Jadi yang harus kita pelajari kan ini. Maaf banget ini tulisan saya jelek banget ya. Dari dulu. Kemudian berarti kan mungkin kita lebih ini lagi ya. Lebih kita jabarkan lagi. Yang pertama kita kan belajar sintaks microcontroller tadi. Microcontroller. Pertama kan apa send datanya itu apa? Sintaks untuk send data ini belum tahu. Send data. Jadi kalau secara logika kan write gitu. Tulis atau kirim. Jadi mungkin penjabarannya ya coba kirim untuk belajarnya, coba kirim data pembacaan saklar. Saklar ini maksud saya switch gitu atau push button gitu misalkan. Nah ini kan digital, cuman 1 sama 0 gitu. Ini mungkin yang paling pertama, yang paling gampang. Terus coba kirim data pembacaan sensor di analog maksudnya, sensor yang analog, misalkan potensio atau sensor jarak dan sebagainya gitu misalnya. Kemudian selanjutnya kan get data ini kan berarti read gitu ya, membaca yang ada di server tadi ke microcontroller. Nah coba terima data. Gimana caranya nerima data yang berubah? Coba terima data yang berubah di server. Nah ini yang saya pelajari baru sampai sini nih. Saya pernah berhasil, cuman programnya itu masih banyak yang sekiranya kayaknya kalau dianalisis itu tidak perlu ada gitu. Karena ini saya asal comot aja. Nah jadi ini saya comot di internet itu. Jadi ini Firebase host, ini untuk library-nya ya, untuk nyambungin ke Firebase dan sebagainya. Kemudian ini tuh saya mencoba mengontrol 2 LED, satu doang itu.
sebuah LED. Saya pakai pin 4 dari ESP32. Ini library-nya hilang ya, karena kemarin laptop saya baru bermasalah, jadi library-nya hilang. Ini cuma saya tunjukkan aja program yang pernah saya pakai gitu. Nah ini kayak gini nih banyak, ini saya belum ngerti sebenarnya, cuman asal tempel aja. Jadi yang harus disesuaikan mungkin ini harus disesuaikan dengan Firebase-nya. Ini kan variabel, nanti namanya terserah gitu. Nah yang saya agak ngerti di sini nih, digital red, LED, data, integer data. Ini kan biasanya kalau yang biasa kan low high atau 1 0 gitu. Jadi nanti kalau yang di Firebase ditulis 1 diganti angka 1 maka LED-nya nyala, kalau diganti angka 0 maka LED-nya mati. Nah ini yang banyak ini kan cuma serial dot print. Ini kayaknya harusnya kalau dihapus enggak apa-apa, tapi saya belum nyoba gitu. Atau gimana, saya belum terlalu paham. Yang penting waktu itu saya coba itu berhasil, tapi belum saya hapus yang nggak perlu itu, atau saya memang nggak tahu ini perlu atau enggak gitu. Nah ini dokumentasi saya. Nah, jadi ini pertama kali saya belajar IoT. Nah ini mungkin nggak terlalu kelihatan, itu 0 kalau saya ganti angka 1, nah maka LED ini nyala di pin 4. Kemudian kalau saya ganti angka 0 lagi, nah LED-nya mati. Cuma sebatas itu. Sebatas itu yang sudah saya pelajari. Nah, berarti kan baru get data kan, get data dari server. Nah, kayak gitu. Kemudian sekarang untuk sintaks aplikasi. Sintaks aplikasi ini yang pertama send data juga, send data. Coba bikin push button nih, push button di aplikasi atau switch, atau mungkin yang analog potensio gitu, potensio di aplikasi gitu, buat ngecilin, gedein gitu. Terus get data, coba tampilin data sensor analog. Misalkan kita pakai sensor kelembapan gitu, sensor kelembapan, terus kita tampilin nih di aplikasinya dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk diagram atau grafik gitu. Terus coba tampilin data push button atau switch. Ini yang digital. Misalkan ketika switchnya itu on, maka di aplikasi itu ada buletan warna hijau. Kalau mati itu buletan warna merah gitu doang. Jadi nerima data kayak gitu. Ini yang sudah saya rumuskan untuk saya pelajari, tapi saya belum menemukan sumber yang gampang dan mudah dimengerti oleh pemula gitu. Secara struktur, secara pemikiran saya kayak gini cara belajarnya, dan saya belum nemuin itu tadi sumber ataupun guru gitu. Jadi saya berharap nanti teman-teman yang melihat video ini tuh ada yang tertarik untuk diskusi atau bahkan memberi semacam ya ini loh saya punya sumber yang gampang dimengerti oleh pemula gitu. Atau mungkin syukur-syukur kalau dari mas-mas atau bapak-bapak atau ibu atau praktisi lainnya, abang-abang, mau membantu saya untuk mempelajari IoT ini. IoT saya belajar, nanti ya janji saya itu kalau misalkan saya bisa, saya akan buatkan playlist di channel saya, jadi bisa mengalir lah ilmunya ya. Setelah saya bisa, saya ajarkan lagi ke orang lain sehingga banyak yang yang memanfaatkan ilmu ini gitu. Oke, mungkin sesi curhat untuk IoT, belajar IoT sampai situ dulu.
Ya semoga kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu yang baik-baik gitu ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kesalahan saya dalam membuat video ini. Saya sudah lama juga tidak membuat konten, tidak membuat video. Mohon maaf karena belum ada yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya juga mau membuat playlist seperti yang ngobrol-ngobrol aja, karena saya kan suka ngobrol ya, suka ngobrol, tukar pikiran gitu. Cuman belum keturutan juga. Jadi kayak semacam podcast gitu kalau orang-orang, tapi ya podcast nggak usah terlalu formal juga, ya biasa itu. Misalkan ngopi terus kita rekam gitu. Tapi belum keturutan juga. Ya mungkin ini dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.